On August the 26th, 1883, pada tanggal 26 Agustus tahun 1883, sebuah pulau Gunung Merapi yang bernama Krakatau pun meletus. Dari letusan tersebut menghasilkan salah satu bencana alam terbesar dalam sejarah umat manusia. Kurang dari 2 hari, Gunung Krakatau membumi hanguskan ratusan kota dan desa hingga menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Mereka yang selamat dari letusan itu meninggalkan buku harian catatan saksi mata. Kemudian mereka dikumpulkan oleh seorang tokoh geologi bernama Roger Verbeek. Ia adalah salah satu ilmuwan yang menjadi saksi betapa dahsyatnya letusan Gunung Krakatau. Dan film ini didasari dari catatan-catatan itu. this film is based on those accounts. Kemudian scene berganti 2 tahun pasca kejadian Gunung Krakatau meletus, di mana kita akan diberi penjelasan bagaimana saksi hidup menceritakan ini semua. Tens of thousands didn't. Spent the last 2 years of my life trying to piece together the volcanic region on the planet, Indonesia. More than 100 active volcanoes here. It's just one of them. Film ini akan berlatar di mana Indonesia masih bernama Hindia Belanda, dan tentunya Indonesia masih dalam era penjajahan. Kemudian kita akan terfokus kepada seorang warga Hindia Belanda yang bernama Willem Beijandrik. Dia merupakan seorang pengurus perkebunan kapas di daerah Sumatera. Willem memiliki seorang istri yang bernama Johanna. Mereka dikaruniai 3 anak dan mereka memiliki banyak pembantu di rumahnya. Willem juga memiliki tangan kanan yang selalu menemaninya. Ia bernama Tukiman. Di sana mereka sedang mengalami gempa dengan skala kecil, tapi rupanya gempa tersebut sudah sering terjadi. Johanna selalu mengingatkan Willem untuk segera pindah rumah dan menjauh dari daerah ini, karena dirinya sudah yakin bahwa getaran-getaran tersebut akan menjadi bencana yang lebih berbahaya. Tapi sayangnya Willem menolak permintaan dari istrinya itu, karena ia beranggapan ini hanya gempa kecil dan akan selesai begitu saja. Selain itu, Willem juga sebentar lagi akan panen dan akan mengadakan pembukaan pasar di hari mendatang. Tentu saja, dari hasil panen dan pembukaan pasar tersebut, Willem akan mendapat keuntungan dan tidak mungkin ia meninggalkan tempat ini begitu saja. Kemudian scene berpindah pada Verbeek yang sedang mengunjungi keluarga Sikwit yang berada di Pantai Anyer, di mana mereka berlokasi tidak jauh dari Pulau Gunung Krakatau. Oh. I was too busy collecting samples and getting Live here. Oh, it's just Roger. Keluarga Sikwit adalah warga Belanda yang bekerja di mercusuar keempat. Kemudian Verbeek datang ke sana karena ia mendapat laporan peningkatan aktivitas Gunung Merapi dan ia pun ingin melihatnya sendiri. Thomas Joseph gave me held the secret of Krakatau. Kemudian di tanggal 20 Mei, Krakatau untuk pertama kalinya mulai mengeluarkan wedus gembel yang sangat banyak. Seharusnya itu menjadi satu peringatan bagi mereka. Akan tetapi, bagi sebagian orang itu menjadi ladang untuk menghasilkan uang. Di mana Pulau Anyer ada satu kapten bernama Jenderal Linderman. Ia memanfaatkan kapalnya untuk mengangkut para turis. Tujuannya agar para turis bisa melihat eksistensi Gunung Krakatau secara dekat. Melihat Gunung Krakatau sudah mulai mengeluarkan asap, Verbeek mulai meneliti secara ilmiah. Tapi seorang kawannya mengatakan, mungkin letusan Krakatau tidak akan sebesar Gunung Tambora. Karena sebelumnya, letusan Gunung Tambora tidak membuat mereka dalam bahaya. Dan paling hebatnya, sepanjang bulan Mei sampai Juni, 3 kawah Krakatau terus mengeluarkan asap yang sangat mengerikan. They were considered harmless by the inhabitants. Life continued as normal. Kemudian scene kembali kepada Johanna. Terlihat dia memiliki firasat bahwa keadaan Gunung Krakatau akan semakin memburuk. Hal itu ia dapatkan dari pembantunya, karena si pembantu mengatakan bahwa ayamnya tidak bertelur. Dari situlah pertanda bahwa sebenarnya hewan memiliki insting kuat akan bencana besar yang akan datang. No, they're leaving. Sebenarnya Willem sering mendapatkan informasi aktivitas Gunung Krakatau, akan tetapi ia tidak berbuat apa-apa karena dia sibuk mengurus ladangnya tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Agustus, malam sebelum letusan itu terjadi, mereka sedang melihat penampilan wayang golek di mana sang dalang sedang mengisahkan tentang roh penunggu gunung yang mulai murka dan akan membinasakan umat manusia.
Sebenarnya itu adalah pertanda akan ada bencana besar yang akan terjadi. Akan tetapi, Willem malah mengabaikan semua itu. Kemudian Johanna bertanya kepada Verbeek terkait aktivitas Gunung Krakatau. Kemudian Johanna mengatakan bahwa ia merasakan ada bencana besar yang akan datang karena ia melihat hewan-hewannya yang bertingkah aneh. Tapi si Verbeek yang merupakan seorang ilmuwan malah mengabaikan apa yang telah dikatakan Johanna. Dan faktanya, Verbeek meneliti kegempaan dalam sudut pandang ilmiah semata dan mengabaikan sisi metafisik berupa firasat pada alam. Seperti yang sudah dikatakan bahwa hewan memiliki insting dan kepekaan yang kuat untuk mendeteksi gempa dan tsunami. Pada tanggal 26 Agustus, di mana hari letusan Gunung Krakatau terjadi. Pada jam 10 siangnya, Kapten Linderman mengangkut para pegawai Cina dan mereka akan dibawa ke Pulau Teluk Betung atau Kota Lampung. Tentu saja, kapal mereka harus melewati sang Pulau Krakatau. Andaman steered would take him closer to the volcano than anyone else that day. Sir, change course. Take a bearing from Palau Sonyang. Sementara itu, pada jam 1 siang, keluarga Willem dan Johanna sedang menghadiri acara pembukaan pasar. Di sana, Johanna sudah merasakan bahwa bahaya besar akan segera datang. Tetapi, ia memilih bungkam dan tidak berbicara. Dan ketika perayaan itu sedang berlangsung, tentu saja, suara letusan itu membuat semua orang di sana kaget dan menjadi panik. Hingga semua orang lari ketakutan ke sana ke sini. Dan terlihat Johanna langsung pergi bergegas ke rumahnya. Sedangkan William masih tetap diam di sana. Kemudian hujan batu kubik dan batu apung mulai berjatuhan di sekitar daerah tersebut. Letusan Krakatau menghasilkan gempa megatrust yang dahsyat dan membuat air laut naik hingga mengakibatkan tsunami besar. Crashing down the mountainside. The volcano was about to claim its first victims. Sementara itu, Tukiman sedang mengamankan keluarganya untuk pergi ke daratan yang lebih tinggi. Dirasa mungkin mereka akan aman berada di sana. Lalu, karena Tukiman adalah pegawai setia William, ia pun masih setia menemaninya. Ketika William dan Tukiman sedang melihat keadaan laut, melihat tsunami yang dahsyat, kemudian Tukiman dan Willem mengikat tubuh mereka ke pohon kelapa sehingga membuat mereka tidak akan terbawa arus. Sementara di rumah, Johanna mengamankan anak-anaknya dengan pergi ke lantai atas. Di sisi lain, William dan Tukiman berhasil selamat dari kejadian tersebut. Setelah air laut surut, kemudian mereka berdua segera kembali ke rumahnya untuk melihat keadaan keluarga mereka. Setelah mereka bertemu dan dipastikan selamat, Willem dan keluarga memutuskan untuk pergi menuju ke sebuah bukit dengan berjalan kaki. Kemudian scene beralih ke Verbeek yang sedang berada di kota Buitenzorg atau sekarang disebut kota Bogor, di mana dia sekarang tengah berada di kota yang aman dari letusan Gunung Krakatau. Terlihat dia sedang meneliti kejadian bencana alam tersebut yang menyebabkan gempa hingga tsunami. Dan faktanya, ternyata semua itu disebabkan oleh 3 gunung sekaligus yang meletus. 3 gunung tersebut terbentuk oleh aktivitas magma Gunung Krakatau, sehingga letusan itu akan sangat besar dan sangat dahsyat. Lalu seorang pembantu di sana memberitahu mereka bahwa sebelumnya Krakatau sudah pernah meletus pada tahun 416 Masehi. Pada letusan Gunung Krakatau terdahulu telah mengakibatkan letusan hebat dan membuat tsunami yang besar, hingga Gunung Krakatau pun ditelan oleh lautan. Kemudian ia mengatakan bahwa ketika sudah meletus, Gunung Krakatau kembali hidup dan kemungkinan akan terjadi letusan lagi. Dan benar saja, pada hari itu mereka mengalami sejarah yang terulang kembali dengan meledaknya Gunung Krakatau.
Dan dari hasil penelitian Verbeek, dia pun mengatakan bahwa jika letusan Krakatau sama seperti dulu, maka seisi pulau Sumatera akan hancur. May God have mercy on their souls. Sementara itu, di Laut Lampung, Jenderal Linderman sedang berusaha mempertaruhkan hidupnya karena kapal mereka banyak sekali dijatuhi oleh hujan abu, sehingga membuat kapal mereka oleng. Selain itu, mereka juga akan dihadapi dengan bencana yang lebih besar, yaitu tsunami. Gases and ash mixed, creating... Ship can't survive this. Kemudian pada tanggal 27 Agustus, di waktu pagi terlihat tidak ada sinar matahari di sekitar Pulau Krakatau. Hal itu disebabkan oleh asap vulkanik yang dikeluarkan Gunung Krakatau. hundreds of miles away. Dan pada hari itu, Krakatau akan berada di era baru, di mana letusan besar tinggal menunggu waktu. Sementara itu, Willem dan keluarganya sudah berada di tempat yang aman. Namun tiba-tiba semua orang dikagetkan dengan suara ledakan yang begitu dahsyat hingga membuat pendengaran mereka dan getaran dari ledakan dahsyat itu sampai ke tempat Verbeek yang berada di Bogor. Kemudian Verbeek keluar rumah untuk memperingatkan orang-orang bahwa sebentar lagi bencana besar akan segera datang. Collapse. Dan setelah 20 jam terus-menerus mengeluarkan magma, isi perut Krakatau pun mulai kosong. Akibat hal itu, gunung pun mulai runtuh, dan luar biasanya ledakan tersebut amat besar hingga terdengar sampai jarak 48.000 km. Jutaan ton abu dan batu apung berjatuhan ke laut sehingga memicu tsunami yang lebih besar. Di tempat lain, Jenderal Linderman sedang berpacu menghadapi dahsyatnya air laut, dan dari sinilah kita diperlihatkan bagaimana mereka berada dalam ombak yang begitu besar. Sedangkan para penumpang dengan tatapan yang putus asa hanya bisa berdiam dan mengharapkan keajaiban akan segera datang. Kemudian sang kapten berencana untuk menurunkan jangkar kapal supaya kapal mereka tidak terbawa arus yang besar. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat dari ombak yang begitu dahsyat. Sedangkan ombak yang besar terus mengganas dan menghancurkan apapun. Setelah tsunami besar berlalu, bencana dahsyat itu belum berakhir. Karena setiap gunung memiliki satu senjata terakhir yang mengerikan, yaitu hembusan longsor abu. Di mana jika gunung sudah runtuh, maka gunung akan melepaskan hembusan longsor dan batu terakhir. Di mana akan terlihat gunung bertemu dengan air, kemudian akan berjalan bagaikan gumpalan uap panas. Abu gas dan batu memanas hingga lebih dari 500 derajat Celcius. Hal itu akan menghempas sepanjang laut dan menuju pulau-pulau di Sumatera Selatan. Lalu hembusan tersebut melewati di mana keluarga Willem berada. Setelah hembusan berakhir, betapa sedihnya Johanna karena dari bencana tersebut mereka harus merelakan kematian sang anak bungsu. And even bury our child is agony. Di akhir film, kita akan diperlihatkan orang-orang yang sedang berada di tepi pantai. Terlihat mereka tengah membakar para jasad korban. Sedikit info, jadi batu apung dan hempasan tersebut berhenti sampai ke Pulau Afrika. Setelah itu, Willem dan keluarga yang berhasil selamat menyuruh Tukiman untuk mencari keluarganya
Dan itulah catatan dari saksi, orang yang menjadi saksi amukan Gunung Krakatau. Beberapa tahun setelah kejadian, Verbeek akhirnya merampungkan novelnya, dan hikmah dari kejadian tersebut ia menjadikan pelajaran dasar dari vulkanologi modern. Letusan Gunung Krakatau mempunyai dampak yang sangat jauh karena 20 juta tahun lamanya belerang yang terendap di perut Krakatau terlepas ke udara hingga menyebabkan pandangan senja luar biasa di seluruh bumi dan menurunkan suhu di dunia hingga abad ke-20. Krakatau itu sendiri nyaris tak tersisa apa-apa. Secara harfiah, gunung tersebut telah meledakkan dirinya hingga hancur. Tapi pada tahun 1927, 300 meter di bawah Laut Selat Sunda, gunung itu meletus lagi. Dan tentunya sama seperti yang diramal oleh Verbeek dalam novelnya. Kemudian gunung baru akan terbentuk dengan kecepatan 5 meter per tahun. Dan kini orang Indonesia menyebutnya dengan sebutan Gunung Anak Krakatau. Dan film Krakatau Volcano of Destruction selesai. Oke guys, semoga film ini bisa mengajarkan kita untuk bersahabat dengan alam dan menyatu dengannya. Dan satu lagi, kalau gunung itu bukanlah tempat sampah. Oke, semoga terhibur ya guys. Ya, wassalam.